Swastiastu. Sebelum saya melanjutkan video presentasi saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putra Aditya Satriana Putra, nomor absen 17 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menyampaikan biografi tentang KH Agus Salim dan mengapa saya memilih beliau sebagai video presentasi saya kali ini. Haji Agus Salim lahir dengan nama Mas Hudul Hakyang, berarti pembela kebenaran. Dia lahir di kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda, 8 Oktober 1884. Dia menjadi anak keempat Sultan Muhammad Salim, seorang jaksa di sebuah pengadilan negeri. Karena kedudukan ayahnya, Agus Salim bisa belajar di sekolah-sekolah Belanda dengan lancar. Selain karena dia anak yang cerdas, dalam usia muda dia telah menguasai sedikitnya 7 bahasa asing, yaitu Belanda, Inggris, Arab, Turki, Perancis, Jepang, dan Jerman. Pada tahun 1903, dia lulus HBS atau Sekolah Menengah Atas 5 tahun pada usia 19 tahun dengan predikat lulusan terbaik di 3 kota, yakni Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Kecerdasan Agus Salim menarik perhatian Kartini, anak Bupati Jepara. Sebuah cuplikan dari surat Kartinike Abendandon, istri pejabat yang menentukan pemberian beasiswa pemerintah pada Kartini. Kami tertarik sekali kepada seorang anak muda. Kami ingin melihat dia dikaruniai kebahagiaan. Anak muda itu bernama Salim. Dia anak Sumatera Barat yang dalam tahun ini mengikuti ujian penghabisan sekolah menengah HSB. Dan ia keluar sebagai juara pertama dari ketiga HSB. Anak muda itu ingin sekali pergi ke negeri Belanda untuk belajar menjadi dokter. Lalu Kartini merekomendasikan Agus Salim untuk menggantikan dirinya berangkat ke Belanda karena pernikahannya dan adat Jawa yang tidak memungkinkan seorang putri bersekolah tinggi. Caranya dengan mengalihkan beasiswa sebesar 4.800.000 gulden dari pemerintah ke Agus Salim. Pemerintah akhirnya setuju, tapi Agus Salim menolak. Dia beranggapan pemberian karena usul orang lain, bukan karena penghargaan atas kecerdasan dan jerih payahnya. Salim tersinggung dengan sikap pemerintah yang diskriminatif. Apakah karena Kartini berasal dari keluarga bangsawan Jawa yang memiliki hubungan baik erat dengan pejabat dan tokoh pemerintah sehingga Kartini mudah memperoleh beasiswa? Belakangan, Agus Salim memilih berangkat ke Jeddah, Arab Saudi, untuk bekerja sebagai penerjemah di konsulat Belanda pada tahun 1906 sampai 1911. Di sana dia memperdalam ilmu agama Islam pada Syekh Ahmad Khatib. Pada 1923, benih perpecahan mulai timbul di SI. Semaun dan kawan-kawan menghendaki SI menjadi organisasi yang condong ke kiri, sedangkan Agus Salim dan DJ Koraminoto menolaknya. SI terbelah menjadi 2. Semaun membentuk Sarekat Rakyat yang kemudian berubah menjadi PKI, sedangkan Agus Salim tetap bertahan di SI. Karena politiknya tidak begitu mulus, dia pernah dicurigai rekan-rekannya sebagai mata-mata karena pernah bekerja pada pemerintah. Apalagi dia tidak pernah ditangkap dan dipenjara seperti DJ Koraminoto. Dia berhasil menggantikan posisi DJ Koraminoto sebagai ketua setelah pendiri SI wafat tahun 1934. Dengan badannya yang kecil, di kalangan diplomatik, Agus Salim dikenal dengan julukan The Grand Old Man sebagai bentuk pengakuan atas prestasinya di bidang diplomasi.
Sebagai pribadi yang dikenal berjiwa bebas, dia tidak pernah mau dikekang oleh batas-batasan. Bahkan dia berani mendobrak tradisi Minang yang kuat. Tegas sebagai politis, tapi sederhana dalam sikap dan kesehariannya. Dia menjadi pendidik anak-anaknya, kecuali si bungsu, bukan memasukkannya ke dalam pendidikan formal. Alasannya, selama hidupnya, Agus Salim mendapat segala dari luar sekolah. Saya telah melalui jalan yang berlumpur akibat pendidikan kolonial, ujarnya tentang penolakannya terhadap pendidikan formal kolonial yang juga sebagai bentuk pengembangannya terhadap kekuasaan Belanda. Agus Salim wafat pada tanggal 4 November 1954 di usianya yang ke-70 tahun. Selama menjadi Menteri Luar Negeri, Agus Salim juga memiliki peran krusial dalam perjuangan diplomasi RI untuk mendapat pengakuan sebagai negara merdeka dan berdaulat. Meski lebih sering berperan sebagai penasehat, Agus Salim selalu dipercaya menjadi anggota tim delegasi Indonesia dalam sejumlah perundingan penting. Karena kepiawaiannya dalam berdiplomasi ini, Agus Salim mendapat julukan The Grand Old Man atau Sang Orang Tua Besar. Pada tahun 1950 setelah kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan Indonesia memasuki era demokrasi parlementer, Agus Salim yang tidak berpartai masih diminta menjadi penasehat Menteri Luar Negeri. Mengapa Anda memilih tokoh tersebut? Coba berikan alasannya. Alasan saya memilih tokoh Agus Salim dikarenakan sosok tokoh Agus Salim yang aktif dalam berorganisasi agama, dan beliau adalah seorang yang amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata yang dapat menyinggung, saya memohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.